Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. Emerendi Aridayandi SHMH. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai pernyataan. Jadi bentuk-bentuk pernyataan ini yang pertama ada plagiar atau dader, yaitu penggolongan pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana. Jadi dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik dalam pasal 55 KUHP. Lalu pandangan kedua, pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku itu dader. Nah, jadi pelaku itu adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Lalu ada bentuk kedua, yaitu doyen plagiar atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Jadi, doyen plagiar ini mempunyai ciri. Yang pertama itu ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Lalu yang kedua, dalam doyen plagiar terdapat unsur-unsur. Yang pertama itu alat yang dipakai adalah manusia, lalu alat yang dipakai harus berbuat aktif, dan alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan itu tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pada pasal 44, lalu adanya keadaan yang memaksa dalam pasal 48, ada perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2, lalu adanya kekeliruan atau pemalsuan, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Lalu bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan atau mede plagiar. Lalu ada syarat-syarat turut serta melakukan atau mede plagiar. Jadi di sini yang pertama ada kerjasama secara sadar, yaitu kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Lalu ada kerjasama secara fisik. Jadi kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Lalu ada bentuk keempat, yaitu penganjur atau whitelocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Jadi perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub 2, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Lalu yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis, dan yang dibujuk atau digerakkan auctor materialis. Lalu yang ketiga, pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.